Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan banyak uang. Amin. Eh, Tetap jaga kesehatan teman-teman. Sekarang di musim wabah ini sangat mengerikan ya. Sesuai kita warga Jawa Barat sesuai dengan anjuran Bapak Gubernur Kang Emil, cicing di imah, tong kemana-mana, di luar banyak wabah penyakit. Kita di rumah aja, jangan keluar rumah kecuali atas dasar nama piduitin ya. Soalnya sekarang nyari uang agak susah ya, yang kerja di rumah kan, yang wira swasta pada tutup tokonya sebagian. Ya kita harus pandai-pandai mengatur keuangan gitu ya. Kalaupun terpaksa keluar untuk piduitin, pergunakan pakaian yang rapi, yang tertutup, pakai sarung tangan kalau ada, pakai masker. Kalaupun mau ke minimarket, mau ke Indomaret gitu, cari pintu yang didorong. Jangan nyari pintu yang ditarik, karena kalau ditarik kita harus pegang gagangnya. Siapa tahu yang pegang itu orang yang kena PDP. Cari yang didorong, dorong pakai badan gitu ya, untuk menghindari penularan. Oke, tapi bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan ngebahas, kita kalau pakai kendaraan pasti ngalamin yang namanya eh, ban bocor ya, bisa kena paku bannya, bisa kena baut, bisa kena jarum ya, beda-beda lah ininya. Dan saya punya pengalaman buruk gitu ya, ketika saya di pinggiran kota Bandung pakai mobil, ban saya kempes kena paku, akhirnya saya ke tukang tambal, ketemu memang kena paku, kemudian ditambal, kemudian diisi angin, dan ternyata ngisi anginnya kelepasan gitu. Mungkin dia asal ngisi aja gitu, nggak punya feeling berapa tekanannya. Waktu itu sih saya nggak tahu gitu ya. Udah beres, dia cek pakai alat itu kan, tekanannya ternyata tinggi, dia kempesin juga gitu, kempesin. Beres, bayar, saya jalan. Setelah beberapa meter ya, mungkin 500 meter lah, baru baru ngeh gitu, kok ban saya bunyi gitu, buk 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 buk. Saya cek lagi ban, dikirain kempes, tapi ternyata enggak. Dan ternyata bannya itu benjol. Saya baru ngeh, mungkin tadi pas nambal ngisi anginnya terlalu kencang. Jadi maksimal itu kan kalau mobil sedan minibus itu maksimal di bawah 50 PSI tekanannya. Kalau di atas 50 PSI pasti benjol, kalau enggak ngebeledak gitu, meleduk. Saya curiganya itu. Memang di tukang tambal itu banyak yang nambal, ada yang kebanyakan sih truk gitu ya. Saya pun nambal ke sana karena ya memang nggak ada pilihan. Ya di pinggiran gitu ya, nggak ada pilihan adanya tukang tambal itu. Biasanya kalau di kota sih saya milih-milih nyari tukang tambal yang agak bagusan, yang biasanya isi-isi nitrogen gitu, lebih lebih mahal sih tapi lebih terpercaya gitu ya. Dari situ saya ambil pelajaran ya. Akhirnya saya belajar gitu cara-cara nambal sendiri, beli-beli alatnya gitu ya. Murah sih dulu waktu beli, sekitar 30 ribuan ya, nambal-nambal alat-alat tambalnya. Alat buat tambal ban tubeless itu udah seset 35 ribuan kalau nggak salah. Dan saya sih kebanyakan sekarang kalau misalkan bocor ya, kalau nggak di kota banget sih, saya milih mending nambal sendiri gitu ya. Saya tambal sendiri, kemudian untuk anginnya sih saya cari di tukang tambal ban. Itu juga nyari, lihat-lihat kompresornya, kalau kompresornya kegedean saya nggak mau, cari kompresor yang agak kecilan lah. Jadi kalaupun misalkan harus over ngisinya gitu, nggak bakalan sampai benjol lah. Nggak kayak kompresor yang gede-gede gitu, kayak yang buat truk, dia ngisi sebentar juga udah
cepet banget ini ngisinya gitu ya. Dan kalau orangnya nggak feeling bisa meledak ini ya, apa, bannya ya minimal benjol gitu ya, kayak yang pernah saya alami gitu. Ya apa, nanti saya bikin tutorialnya, cara nambalnya gitu ya. Ya apa ya, saya sih bukan nggak percaya ke tukang tambal yang biasa ya, cuma lihat dari pengalaman aja gitu ya. Kalau misalkan nambal, ya hati-hatilah nyari tukang tambal yang agak agak terpercaya ya, ya yang kita feeling gitu ya. Hindari eh, tukang tambal yang misalkan banyakkan truk gitu ya kesananya, karena rata-rata mereka alat ngecek ininya juga, apa, alat ngecek tekanan anginnya pakai yang kayak pensil gitu ya, kayak pensil. Dan biasanya ada selisihnya jauh gitu ya. Saya pengen dulu waktu itu ngisi di 33 PSI ya, 33 PSI, ternyata mereka pakai yang pensil, ternyata saya punya sendiri alatnya. Saya cek itu di 40 PSI, pantesan keras banget gitu bannya. Jadi ya memang pengalaman buruk gitu ya. Sudah jatuh tertimpa tangga gitu, yang saya alami itu ya. Sudah mah kempes ban, gitu, terus ditambal malah jadi benjol. Kan harus ganti ban lagi, malah jadi mahal gitu kan. Gitu. Ya makanya sekarang sih ya kalau kempes-kempes ya, kalau di dalam kota mah saya kalau nggak nambal sendiri mending cari yang bagusan lah. Yang yang biasa isi-isi nitrogen lebih bagus sih itu. Bisa lebih profesional mereka. Kerjanya juga rapi, bagus. Kemudian pengisiannya juga kan digital ya. Itu kalau isi 32 ya 32 gitu, pas gitu. Karena mereka disita. Memang sih agak lebih mahal. Tapi ya daripada benjol harus ganti ban baru 500 ribuan. Kalau lagi nggak punya duit mah nyesek banget. Oke, tonton tutorialnya ya. Semoga bermanfaat. Oke, saya ini lagi parkir tadi ngecek-ngecek mobil. Kelihatan di ban ada baut ya. Ini pasti bocor sih. Bautnya baut apa ya? Baut tajam nih, kayaknya dalam lumayan. Oke, nanti kita tambal ya. Oke, kita siapkan dulu alat-alatnya. Ini cacing tubeless namanya nih, cacing tubeless. Itu udah saya masukin ke alat ininya, alat untuk tubelessnya. Kita pakai setengahnya ya, dari sebatang itu kita pakai setengahnya. Kemudian ini alat untuk meratakan lubangnya. Ada juga pisau buat motong cacing tubelessnya. Dan ini lem, jadi lem ini, nah ini cacing tubelessnya kita pakai setengah ya, cacing tubelessnya ya. Kemudian lem serbaguna kita pakai. Nah itu alat tubelessnya. Nah ini pisau buat motong. Oke, kita bautnya, kalau baut yang ada sekrupnya kita nggak bisa pakai tang, bagusnya sih pakai ini ya, pakai obeng ya. Kalau misalkan obeng kembang ya obeng kembang, putar aja kebalikannya, itu lebih mudah daripada pakai tang dicabut. Nah itu kan keluar dia, keluar anginnya juga keluar, nembus dia ke dalam, nembus, udah dapat. Kemudian kita ratain ya, biar lubangnya itu bulat gitu, jadi pas nanti masukin karetnya gampang dan bulat, nggak ada yang kelipet gitu lubangnya. Kita harus ratain, didorong ya, kita masukin terus pakai tangan kanan ya. Ini saya sambil videoin ya,
agak agak goyang-goyang juga nih, lumayan soalnya makan tenaga nih. Kita kocok-kocok terus ya, biar rata nanti lubangnya, jadi pas masuk karetnya itu gampang. Nah ini kita masukin langsung cacing tublesnya yang udah diolesin sama lem ya, jadi biar mudah masukinnya, biar licin. Tuh ada lemnya. Oke, udah masuk tuh, udah kelihatan cacing tublesnya, tinggal dipotong ya. Oke, udah masuk, kita potong pakai pisau ya, pisau Victorinox, ini pisau grafting. Bagus sih pakai cutter ya, lebih tajam. Potong. Nah ya ini kenapa saya pakai lem, jadi si lem serbaguna itu bisa pakai merek UHU, bisa pakai Aibon ya. Fungsinya buat pelumas, jadi kalau pas dimasukin, kalau nggak pakai lem itu susah banget, keras. Kalau pakai lem dia masukinnya gampang, tapi kalau lemnya udah kering dia tambah rekat, dia tambah kuat ininya, penambalannya gitu. Oke, udah beres, tekanannya sekarang udah agak berkurang ya anginnya. Kita bisa isi angin lagi di SPBU terdekat ya, biasanya ada tukang isi angin ya. Oke, gitu aja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.